Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Supriyadi dari Prodi Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan ide usaha bisnis saya yang bernama Angkringan Milenial dengan motonya yaitu cita rasa tradisional bernuansa modern. Di sini saya akan membahas beberapa aspek di mana sudah saya susun sedemikian rupa seperti ini. Yang pertama, saya akan membahas isu yang diangkat atau kebutuhan pasar yang bisa saya ambil untuk mencanangkan ide usaha ini. Yang pertama yaitu destinasi kuliner dengan harga terjangkau namun berkualitas. Yang kedua, ada konsep dan suasana angkringan yang tidak akan monoton. Lalu performa pelayanan yang akan lebih berkualitas. Di sini saya mempunyai contoh kasus atau cerita. Saat ini, usaha bisnis angkringan sedang banyak digandrungi oleh berbagai macam lapisan pelaku usaha. Mulai dari pelaku usaha dengan modal minim maupun hingga dengan modal yang sangat luar biasa. Namun, di balik usaha angkringan tersebut banyak yang masih mengusung konsep dan pelayanan yang biasa, di mana pelanggan atau masyarakat yang menjadi konsumen sudah banyak yang bosan dengan konsep angkringan yang itu-itu saja. Lalu di sini dengan kasus seperti itu, saya mempunyai solusi. Yang pertama antara lain, membangun bisnis usaha angkringan dengan pelaku usahanya yang berada di kalangan milenial. Biasanya untuk pelaku usaha angkringan ini banyak pelaku usahanya dari kalangan yang sudah tua dan berpengalaman. Nah, di sini saya akan mencoba di mana pelaku usahanya yaitu anak-anak muda di anak-anak yang masih milenial. Lalu yang kedua, saya akan mengusung konsep dan tema modern dalam pelaksanaan usaha angkringan ini. Lalu yang terakhir, saya juga akan memberikan pelayanan yang berbeda dan tidak biasa dengan konsumen untuk terciptanya nuansa modern dalam usaha angkringan ini. Lalu solusi yang akan saya tawarkan di produk atau jasa ini, yang pertama, menu makanan yang dimodifikasi tambahan seperti campuran makanan khas dari Jepang seperti suki dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, tempat dan nuansa yang dikonsep sedemikian rupa dengan tema yang kekinian atau modern. Lalu di sini saya akan membedakan di mana metode pembayaran atau payment methodnya melalui platform pembayaran yang modern seperti QRIS, Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan mungkin nantinya akan dikembangkan lagi melalui m-banking dan sebagainya. Untuk metode pembayaran utamanya tetap kita bisa menerima secara tunai. Lalu value proposition yang unik di ide usaha saya yaitu dalam aspek functional benefit, masyarakat pada zaman sekarang banyak yang sudah mulai meninggalkan metode pembayaran secara tunai. Maka dari itu, saya mencanangkan payment method cashless ini yang mulai bermanfaat bagi masyarakat umum. Karena sudah banyak yang terjadi di era modern ini, orang-orang hanya sedikit yang memegang uang tunai. Mereka lebih banyak menyimpan uangnya secara digital di dalam e-walletnya atau mungkin di m-bankingnya. Maka dari itu saya akan mengembangkan bisnis usaha angkringan ini dengan payment metode cashless ini lebih baik lagi. Lalu ada di aspek emotional benefit, di mana dalam hal pendekatan antara konsumen dan pelaku usaha melalui pelayan dengan cara pendekatan secara mungkin dengan cara unik yaitu secara humoris, namun tetap ada dalam batasan norma. Di mana maksud dari ini emotional benefit ini kita benar-benar melayani mereka dengan sangat ramah, namun sedikit dibumbui dengan cara yang humoris agar mereka tetap ada kesan bahwa mereka bahagia sudah mengunjungi angkringan yang sudah saya canangkan ke depannya.
Lalu di sini saya sudah mengklasifikasi target customer yang akan saya capai. Di sini untuk hitungannya ada jumlah konsumen per hari, hitungannya dalam maaf sorry, harusnya dalam puluhan. Di sini dimana ada pelajar itu saya ditargetkan berjumlah 60 konsumen di sektor pelajar. Lalu di sektor pekerja saya menargetkan 30 konsumen. Di sektor mahasiswa saya menargetkan 45 konsumen dan juga tentu saja lebih banyak di masyarakat umum. Saya lebih menargetkan di sekitaran kurang lebih di 75 konsumen. Lalu tentu saja dalam usaha atau bisnis ini kita akan mengalami namanya persaingan. Di mana persaingan ini haruslah kita analisa terlebih dahulu konsep bagaimana before and after kita setelah mempunyai usaha ini, apakah kita akan selalu untung atau malah kita akan merugi karena adanya pesaing. Nah, di sini saya sudah mengklasifikasikan pesaing-pesaing mana saja yang kemungkinan terjadi nantinya ketika saya sudah mendirikan ide bisnis usaha angkringan. Di sini saya sudah mengklasifikasikan ada di kriteria 1, 2, 3, dan 4. Secara umum untuk ininya saya klasifikasikan lagi. Ada di pesaing langsungnya, yaitu pesaing langsung itu maksudnya angkringan yang sudah berdiri dan dia secara fisik ada dan mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat bisnis saya berdiri. Antara lain ada angkringan Bims, ada angkringan Bang John, ada angkringan Cak Kundul, ada angkringan Lorowati, dan juga yang mungkin konsepnya tidak terlalu jauh berbeda dengan saya yaitu angkringan Ngabers. Nah, adapun saya mengklasifikasikan lagi di bawahnya yaitu pesaing tidak langsung. Kenapa pesaing tidak langsung ini saya berikan juga? Karena secara tidak langsung mungkin ada di sosial media lebih terkenalnya lagi, oh kita punya nih pesaing yang secara tidak langsung tapi mungkin dari segi nama kita kurang populer nih. Nah, di sini saya ada angkringan Jogja dan angkringan Sunter di mana dua contoh angkringan ini mereka yang sudah memiliki nama yang sudah besar dan dia mendirikan usaha itu sudah sejak lama. Seperti itu dan itu menurut saya menjadi pesaing juga namun secara tidak langsung untuk ide bisnis usaha saya. Lalu adapun untuk kebutuhan dan alokasi dananya saya sudah merincikan seperti ini di mana saya sudah merincikan untuk peralatan atau inventaris di sekitaran kurang lebih 4 juta rupiah. Bahan habis pakainya ada di sekitaran kurang lebih 2.350.000. Ini harga sewaktu-waktu bisa berubah. Dan ada biaya lain-lainnya saya estimasikan di 2.400.000 dengan totalan dana sebesar 8.790.000. Lalu adapun jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulannya oleh saya antara lain untuk membayar yang pertama yaitu gaji karyawan. Gaji karyawan di sini terbilang umum untuk usaha ini karena saya juga melihat dari segmen pasarnya dan jenis usaha saya tuh masih dalam tahap startup bahkan belum berkembang. Maka di gaji karyawan saya di 1.500.000 terlebih dahulu. Lalu ada uang listrik juga dan uang keamanan saya dialokasikan kurang lebih 350.000. Adapun saya sewa lokasi sekitar 300.000. Lalu adapun biaya promosi ini tidak mengikat di sekitaran 250.000. Mungkin akan bisa kurang atau mungkin lebih tergantung saya nanti promosinya akan di platform seperti apa dan kepada siapa. Maka
jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulannya di total sebesar 2.400.000. Lalu target yang akan saya capai di dalam 1 tahun ke depan antara lain yaitu kemungkinan insya Allah jika Allah berkehendak bahwasanya ide usaha saya itu akan mulai dicanangkan di awal tahun 2023. Di sini saya targetnya di awal Januari 2023 saya harus memiliki tempat dan lokasi usaha angkringan dulu yang strategis dan juga menguntungkan. Lalu mungkin nanti di pertengahan tahun 2023 saya mulai merintis fabrikasi bahan-bahan makanan dan minuman sendiri tanpa pihak ketiga. Karena di awal saya merintis usaha ini saya akan lebih mengandalkan terlebih dahulu pihak ketiga untuk supply bahan baku serta bahan jadi yang akan nanti kita jajakan di angkringan kita, di mana bahan-bahan tersebut mungkin tidak bisa kami publikasi dulu dari awal, kecuali ada mungkin beberapa menu yang akan kami publikasi dari mulai kita merintis usaha ini yang akan nantinya menjadi ciri khas di angkringan saya. Lalu di akhir Desember 2023 pun insya Allah targetnya saya akan mulai mengundang rutin seorang food vlogger, influencer maupun media promotor sebagai media promosi saya. Karena di zaman modern sekarang mungkin dari hal tersebut akan sangat memudahkan kita lebih dikenali oleh masyarakat umum seperti lewat TikTok, Instagram, atau mungkin YouTube, di mana mereka akan mereview dari usaha kita dan orang-orang akan interestnya untuk ke usaha kita lebih meningkat lagi. Lalu lebih dikenal lah dari masyarakat umum dari biasanya. Juga mungkin menambah nantinya targetnya insya Allah bisa kita lebih dikenal di luar area jangkauan kita. Lalu strategi apa saja yang akan saya rencanakan nantinya? Di fase ke-1 yaitu di bulan 1 sampai bulan 6 saya akan melakukan soft launching terlebih dahulu, membuka lokasi angkringan yang di area yang strategis. Juga untuk pertama kali kita soft launching kita akan memberikan promo diskon atau cashback sebesar 20-50% untuk menarik pelanggan pertama terlebih dahulu. Untuk selanjutnya berapa lama masa promo dan cashback ini berlaku nanti akan kita rencanakan lebih lanjut ketika sudah berdiri usaha angkringan saya. Lalu di fase kedua, di bulan ke-7 sampai bulan 12 akhir tahun, saya akan baru melakukan grand launching secara besar-besaran dengan mendatangkan influencer sebagai media promosi tingkat lanjut. Seperti mungkin dari food vloggernya kami akan mengundang salah satu atau mungkin 2-3 orang untuk membuka acara grand launchingnya. Juga mereka akan mereview menu-menu yang kita sajikan di usaha angkringan kami. Juga yang terakhir kita juga akan membuka lowongan pekerjaan sebagai media pembuka lapangan pekerjaan baru. Karena di fase awal niatnya saya akan mengajak beberapa teman saya juga untuk berkontribusi dalam usaha angkringan ini. Maksudnya dari sini saya tidak akan membuka rekrutmen dari orang luar terlebih dahulu, tapi saya akan merekrut secara pribadi dengan teman-teman saya terlebih dahulu, baru nanti di fase kedua saya akan membuka secara umum seperti itu. Adapun proyeksi keuangan, di mana di sini saya sudah merincikan asumsi pendapatan yang kemungkinan akan bisa saya dapatkan, di mana untuk yang pertama target di makanan. Untuk hitungannya, aneka makanan saya asumsikan target 70 orang perharinya, dikali 5.000 dikalikan berapa hari di 1 bulan itu 30 hari, sekitaran untuk target makanan di 10.500.000.
Lalu untuk yang kedua di minumannya sama dengan target 70 orang juga per harinya, dikalikan 3.000 dengan ini harga rata-rata makanan atau minumannya ya. Lalu dikalikan 30 hari sebesar 6.300.000 dengan totalan pendapatan per bulan di 16.800.000. Lalu adapun biaya operasional per bulan yang sudah saya hitung sebelumnya di harga di sebesar 8.790.000, maka keuntungan yang mungkin nantinya akan saya dapatkan kurang lebih secara hitungan kita kurangi dari pendapatan per bulan dikurangi biaya operasional per bulan, saya mendapatkan bersih di 8.010.000 kurang lebih. Oke, baik, sekian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga usaha yang akan saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik, lalu bisa terlaksana secara realistis. Seperti itu. Terima kasih untuk atensinya. Maaf jika banyak salah kata dan penyampaian saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.